tentang JKN, cerita tentang JKN. Yuk teman-teman, kita dengarkan info layanan BPJS Kesehatan. Senang sekali bisa menemani kamu kembali. Dalam episode kali ini kita akan mengeksplorasi tentang kesehatan mental nih sobat. Ngomongin tentang kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik, merupakan fondasi utama bagi kualitas hidup kita, alias bagian penting dari kehidupan kita. Namun, seringkali kesehatan mental masih menjadi isu yang kurang diperhatikan dan bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Mungkin dari kita juga jarang menyadarinya. Padahal, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya cemas, stres, tekanan emosi yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Dan banyak dari kita yang mungkin merasa ragu atau bahkan tidak tahu harus mulai dari mana ketika menghadapi kondisi mental seperti ini. Nah, di episode ini kita akan mengupas tuntas tentang kesehatan mental sobat, sekaligus berbagi tentang peran penting BPJS Kesehatan yang kini sudah menjamin pelayanan kesehatan mental bagi pesertanya. Dengan dukungan BPJS Kesehatan, masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengakses layanan psikologis dan psikiatri secara lebih mudah dan terjangkau, mulai dari konsultasi hingga terapi yang diperlukan. Jadi, untuk kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana sih BPJS Kesehatan hadir sebagai bagian dari solusinya, pastikan kamu dengarkan hingga akhir episode ini ya. Yuk kita mulai! Sebelum membahas pelayanan kesehatan mental yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, saya ingin memastikan dulu nih sobat, pemahaman kita terkait kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang itu mampu mengelola stres, bekerja dengan produktif, berkontribusi bagi lingkungan, dan memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga membutuhkan perhatian, perawatan, dan kesadaran dari setiap individunya. Dengan kesehatan mental yang baik, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih optimal, berpikir lebih jernih, serta merespon tantangan dan tekanan hidup dengan lebih baik. Namun, kesehatan mental dapat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor nih sobat. Tekanan dari lingkungan sosial, beban pekerjaan, masalah keuangan, serta pengalaman traumatis dapat memberikan dampak negatif yang signifikan. Faktor-faktor inilah yang bisa memicu rasa cemas, stres berkepanjangan, hingga depresi. Lingkungan yang tidak mendukung atau sulitnya akses ke layanan kesehatan mental juga dapat memperparah kondisi seseorang, sehingga penting untuk mengenali faktor-faktor yang dapat merusak kesehatan mental. Lantas, apa-apa aja sih faktor yang dapat merusak kesehatan mental? Sini, Mesa kasih tahu. Yang pertama yaitu ada tekanan sosial dan ekonomi. Seringkali kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat, dapat menjadi sumber stres yang berat. Selain itu, masalah finansial yang berlarut-larut seperti utang atau ketidakstabilan pekerjaan bisa juga menjadi tekanan psikologis yang terus-menerus. Yang kedua, faktor beban pekerjaan yang berlebihan. Seringkali lingkungan kerja yang terlalu kompetitif, jam kerja yang panjang, serta target yang tinggi bisa membuat seseorang menjadi burnout atau kelelahan mental. Burnout bukan hanya sekedar rasa lelah ya sobat, tetapi juga bisa berdampak pada kemampuan seseorang untuk menjalani kesehariannya dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu kehilangan atau trauma. Pengalaman kehilangan, baik itu kehilangan orang terkasih, pekerjaan, atau bahkan kesehatan, bisa meninggalkan luka emosional yang mendalam. Trauma masa kecil seperti kekerasan atau pelecehan juga seringkali membayangi kehidupan dewasa seseorang.
Dan yang keempat, karena faktor ketidakstabilan lingkungan sosial. Berada dalam lingkungan yang penuh konflik seperti rumah tangga atau pertemanan yang toksik ya, kata anak zaman sekarang, dapat juga memicu kecemasan dan menurunkan harga diri seseorang. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya kita untuk menjaga kesehatan mental? Berikut langkah-langkahnya ya sobat. Yang pertama, kenali dan terima perasaan Anda. Mulailah dengan menerima emosi yang Anda rasakan. Menekan perasaan negatif hanya akan memperburuk keadaan. Luangkanlah waktumu untuk memahami dirimu dan berikan ruang bagi perasaan tersebut. Yang kedua, cari dukungan sosial yang positif. Hubungan yang sehat dengan keluarga, sahabat, atau komunitas dapat menjadi sumber dukungan emosional yang berharga. Berbicaralah dengan orang-orang yang dapat mendengarkan tanpa menghakimimu. Yang ketiga, penerapan gaya hidup yang sehat. Pola tidur yang cukup, makanlah makanan yang bergizi, olahraga teratur. Tidak hanya baik bagi tubuh loh, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan mental. Olahraga misalnya dapat merangsang produksi hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati. Yang keempat, hindari kebiasaan yang tidak sehat ya sobat. Beberapa orang mungkin mencoba melarikan diri dari masalahnya dengan mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan. Namun kebiasaan ini justru dapat memperburuk kesehatan mental dalam jangka panjang. Jangan coba-coba ya sobat. Nah, yang kelima, cari bantuan profesional. Konsultasikan dengan psikolog atau psikiater dapat memberikan perspektif baru dan solusi yang lebih konstruktif. Terapi atau konseling tidak hanya untuk mereka yang sudah mengalami gangguan mental berat, tetapi juga untuk siapa yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Saat ini melakukan perawatan kesehatan mental semakin lumrah sebagai bagian penting untuk perawatan kesehatan diri secara menyeluruh. Isu kesehatan mental ini semakin tumbuh dari pembicaraan publik, terutama semenjak pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Bermunculan beragam cerita dan diskusi di kanal publik tentang kegelisahan, kecemasan, kelelahan mental, depresi, dan kelainan mental yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat situasi selama penanganan pandemi. Bersama dengan itu, mulai tumbuh pemahaman publik bahwa kesehatan mental setara pentingnya dengan kesehatan tubuh. Masalah kelainan mental bisa dialami oleh siapapun ya sobat, dan perawatan kesehatan mental merupakan bagian penting untuk perawatan kesehatan diri secara menyeluruh. Nah sobat, selanjutnya ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan sebagai ciri-ciri orang yang membutuhkan perawatan kesehatan mental. Yang pertama, mengalami kondisi marah dan sedih yang berlebihan. Yang kedua, sulit merasakan tidur nyenyak atau memiliki masalah pola tidur karena mimpi buruk. Dan yang ketiga, kesulitan untuk tenang dalam waktu lama atau di situasi tertentu. Yang keempat, bergantung dengan minuman keras dan psikotropika untuk bisa bahagia. Kondisi ini bisa disadari oleh pribadi yang mengalaminya, namun juga bisa tidak disadari. Sebab itu, jika melihat sahabat atau kerabat yang memiliki ciri tersebut, bisa membantunya dengan menyarankan pemeriksaan. Namun, satu hal yang penting perlu diingatkan, hindari self-diagnose dan melakukan tindakan tanpa konsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater. Gitu ya sobat. Selanjutnya, prosedur perawatan kesehatan mental menggunakan BPJS Kesehatan. Yang pertama, pastikan Anda telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yang kedua, kunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP terlebih dahulu. Misalnya, puskesmas atau klinik tempat kamu terdaftar dan tanyakan apakah ada poli jiwa. Jika ada poli jiwa, maka mintalah pemeriksaan di poli jiwa. Jika tidak ada, minta konsultasi dengan dokter umum untuk kemudian dilakukan pemeriksaan diri ke dokter umum. Karena setelah itu dokter umum akan melakukan diagnosis awal terkait kondisi-kondisi yang dibutuhkan.
Dokter umum juga bisa memberikan rekomendasi psikiater atau psikolog tergantung kondisi yang dialami. Dokter akan melakukan pemeriksaan dan diagnosis untuk menentukan jenis layanan yang kamu butuhkan. Jika membutuhkan layanan yang tidak tersedia di FKTP, dokter akan merujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, selanjutnya, kalau dalam kondisi darurat, kamu bisa langsung datangi rumah sakit ya, namun harus dalam standar kegawat daruratan medis. Begitu. Selanjutnya, di Poli Jiwa, Anda akan ditanyakan sejumlah pertanyaan umum seperti apa yang dirasakan dan kondisi psikis yang Anda alami saat ini. Setelah wawancara dengan perawat, Anda akan melakukan konseling dengan psikiater atau psikolog. Pastikan Anda menjawabnya dengan jujur agar psikolog atau psikiater dapat memberikan diagnosis penyakit yang akurat. Selanjutnya, hasil diagnosis bisa mengarah pada konsultasi rutin dan atau rawat jalan dengan memberikan obat khusus. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, psikiater akan memberikan rujukan ke vaskes tingkat lanjut. Anda harus mematuhi semua hal yang dianjurkan oleh psikiater dan terus melakukan pengobatan atau terapi hingga dinyatakan stabil. Jika Anda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, layanan ini akan sepenuhnya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dengan adanya jaminan dari BPJS Kesehatan, kini masyarakat tak perlu lagi merasa sendiri dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hak dari semua orang, dan BPJS Kesehatan hadir untuk mendukung Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan seimbang. Mari manfaatkan layanan ini sebaik mungkin dan jaga kesehatan mental kita demi masa depan yang lebih baik. Ditanggungnya biaya kesehatan mental oleh BPJS Kesehatan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang berani mencari bantuan dan mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan. Hal ini tentunya akan membantu dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi stigma terhadap kesehatan mental selama ini. Jangan biarkan kesehatan mental Anda diabaikan. Bersama BPJS Kesehatan, mari jaga kesehatan jiwa dan raga kita untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih.